yang kebetulan deket sama tempat tinggal gue. Enemies to lover, tapi ini cowok sama cowok. Halo, selamat datang di vlog bagian kedua dari seri membaca judul-judul yang masuk ke nominasi di ajang Scarlet Pen Awards. Kalau di vlog sebelumnya itu gue baca judul-judul yang masuk ke dalam nominasi Best Thriller. Kalau di video ini gue akan membaca judul-judul yang masuk dalam nominasi Best Mystery. Sebenarnya ada 5 ya sesuai postingan ini, tapi di video yang ini gue cuma membaca 4 judul aja karena yang satu udah baca tahun lalu, dan semalam sudah mulai dengan membaca Rankaku ditulis oleh Yandi ASD. Bagian awalnya nih udah cukup gore, dimana ada seseorang, satu tokoh, gue nggak tahu siapa, yang sedang mengeluarkan telur gitu dari mulut sesosok mayat, dan pada akhirnya dia kayak memutilasi mayat tersebut, kayak dipotong-potong gitu. Jadi buat yang mau baca mungkin harap siapkan mental. Nah baru kemudian di bab-bab berikutnya kita akan dikenalin oleh tokoh yang berbeda-beda gitu. Gue belum tahu kaitan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Yang pasti yang gue bisa lihat benang merahnya adalah setiap tokoh ini memiliki sindrom Asperger, entah dianya sendiri atau mungkin anggota keluarganya, ada yang adiknya, ada yang anaknya. Jadi gue masih belum tahu kedepannya mereka akan saling berkelindan atau saling bertemu di satu titik atau gimana. Terus kesamaan lain yang gue dapati adalah tokoh-tokoh ini tuh punya atau bersentuhan dengan yang namanya telur, entah dia suka banget telur atau ya pokoknya telur tuh sepertinya akan memegang peranan penting dalam cerita di sini. Jadi gue lanjut baca dulu ya. Kayaknya ini bukan buat gue deh, kayak gue nggak cocok sama buku ini ya. Jadi semalam udah namatin Rankaku ya. Gue namatin ini kayaknya 3 atau 4 hari ya, 4 hari yang penuh perjuangan. Oke, daripada dimarahin netizen karena cuma bilang ini bukan selera aku gitu ya, gue akan coba menjelaskan secara singkat, meskipun setiap halaman di buku ini tuh kayaknya ada aja gitu yang pengen gue komentarin. Garis besarnya aja ya. Yang pertama, kan ini tuh settingnya di Jepang gitu, tapi gue tidak merasakan ada nuansa Jepang di sini selain tokoh-tokoh yang dikasih nama-nama Jepang. Ada Keiko, ada Akio, ada Mizuki, dan sebagainya. Ada juga sih penyebutan nama-nama makanan Jepang kayak tamagoyaki dan sebagainya. Tapi di luar itu gue tidak merasakan narasinya tuh mengajak pembaca untuk merasa bahwa ini tuh adalah setting di Jepang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masih berkaitan dengan nuansa Jepangnya itu sendiri. Gue tidak merasa dialog-dialog yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh di sini tuh adalah dialog-dialog yang keluar dari orang Jepang gitu. Jadi budayanya kayaknya nggak begitu deh. Gue udah cukup banyak baca novel-novel terjemahan Jepang, jadi rasanya gue cukup percaya diri untuk menyampaikan bahwa kayaknya orang Jepang nggak mungkin menyampaikan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi kalimatnya ya kayak kalimat yang dilontarkan orang Indonesia, budayanya ya budaya Indonesia gitu. Jadi gue nggak cocok lah, nggak srek gitu dengan kondisi seperti itu. Kemudian yang ketiga berkaitan lagi dengan narasinya, tapi terlepas dari nuansa Jepang, ini lebih ke teknik penulisan. Singkatnya adalah gue merasa di sini lebih ketel daripada show, lebih kayak nunjukin apa yang terjadi dibanding ngajakin pembaca untuk ikut ngerasain apa yang sebenarnya terjadi di cerita ini gitu ya. Kemudian yang keempat masih berkaitan dengan narasinya, gue tidak mendapati ada kreativitas dalam rangkai kalimat-kalimat di sini sehingga menjadi sebuah cerita yang mengalir dan menghanyutkan. Terus masih berkaitan dengan pemilihan kalimat gitu ya, gue mendapati ada sebab akibat di sini tuh nggak paham gue gitu, kenapa di kalimat A statementnya begini, kemudian di kalimat B statementnya begini, lantas hubungan sebab akibatnya tuh apa gitu. Itu gue mendapati hal seperti itu ada banyak di dalam buku ini. Belum lagi pemilihan kata-katanya menurut gue agak aneh. Itu baru teknik penulisannya ya, belum ngomongin tentang ceritanya itu sendiri, alur ceritanya, perkembangan ceritanya, yang mana gue udah nggak bisa tenggelam lagi ke situ karena banyak ganjalan, banyak ketidaknyamanan yang gue dapati sepanjang mengikuti cerita. Yang pasti endingnya juga karena
karena faktor tadi itu ya, gue jadi nggak bisa menikmatin perkembangan ceritanya. Jadi ketika disodorkan plot twist dan ending yang seperti itu, kesan mengagetkannya tuh nggak dapet gitu. Kayak oh jadi begitu kondisinya, jadi selama ini tuh relasi antar para tokoh tuh adalah seperti ini. Itu gue nggak dapet. Jadi sayang sekali, ini bukan selera aku. Itulah kenyataannya. Penjelasannya udah gue sampaikan di beberapa menit sebelumnya ini. Semoga memuaskan ya. Dan semoga, lagi-lagi semoga buku berikutnya yang mau gue baca, kayaknya gue mau lanjut ke ini dulu, Jejak Balak, ditulis oleh Wahyu Welirang, akan jauh lebih baik. Jadi ya, ikutin terus progres bacanya. Gue udah baca Jejak Balak sampai halaman 112 ya. Tapi entah kenapa, apa karena guanya juga lagi capek gitu ya. 2 kali mencoba membaca buku ini di malam hari, bawaannya tuh ngantuk gitu. Padahal karena sih sebenarnya enak. Ya mungkin gue lagi capek aja. Dan untuk premisnya atau blurbnya, gue nggak baca blurb yang di belakang sini sih. Jadi gue kasih tau aja ya. Cerita di bagian awal yang udah gue baca ini, ada seorang wartawati namanya Dima Sawitri, yang karena satu dan lain hal dia tuh dipindah tugaskan dari kantor pusatnya Kabar Metro yang di Jakarta, dipindahin dia ke kantor cabangnya yang di Padang ya. Bukan cabang, tapi lebih ke anak perusahaannya gitu, namanya Kabajorong. Tetap perusahaan media gitu ya. Dan di sana setibanya Dima di daerah tersebut, nah nama daerahnya apa sih? Pasaman Barat nama daerahnya. Setibanya Dima di sana tuh ada kasus ditemukan 2 sosok mayat pebalak liar. Pebalak tuh yang suka nebang-nebangin pohon secara ilegal gitu ya. Ditemukan 2 sosok mayat tersebut, diduga mereka ini diserang oleh macan atau sebutannya Inya. Kayaknya si Dima ini tuh tergelitik gitu rasa penasarannya. Apakah ini tuh pure diserang oleh Raja Rimba atau ada sebab-sebab lain? Itu yang gue tangkep dari cerita di 100 halaman awal ini. Sebenarnya misterinya tuh dapet ya, bikin penasaran, narasinya juga enak. Semoga malam ini gue nggak ngantuk lagi. Jadi nanti gue update lagi progres baca Jejak Balak. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Jadi hari ini tuh diundang sama penerbit Pop buat nonton bareng film Dune yang kedua. Dan karena masih jam 4, jadi gue kayak mau baca buku dulu sebelum nanti ngumpul sama book fencer yang lain. Sekalian gue mau ngupdate progres baca Jejak Balak. Semalam gue udah sampai lumayan, udah dapet 100 halaman lagi sampai halaman 212. Dan yang gue suka adalah penulisnya tuh kayak bisa nyebarin apa ya, petunjuk-petunjuk itu di sepanjang ceritanya. Jadi seru aja gitu nebak-nebak dari petunjuk-petunjuk samar yang disebarin itu. Halo, semalam gue sudah menamatkan Jejak Balak. Ya, gue suka. Intinya gue suka sama cerita di sini. Sebelumnya gue kan bilang ya kalau penulisnya itu menebarkan petunjuk-petunjuk di sepanjang cerita, dan petunjuknya itu menurut gue sih lumayan jelas ya, sehingga ketika plot twist yang berupa pengungkapan siapa sih pelaku kejahatan sesungguhnya itu, gue udah nggak terlalu kaget. Tapi yang gue suka adalah alurnya tuh disusun secara rapi gitu. Perkembangan misterinya dikupas secara perlahan-lahan, kasusnya dibeberin di awal-awal gitu ya, sampai ada 3 kasus kematian. Terus juga di sisi lain tokoh-tokoh yang dijadikan red herring atau pengalih perhatian mulai dimunculkan dengan menyampaikan kondisi-kondisi si tokoh-tokoh ini. Terus kemudian pelan-pelan konflik serta intensitasnya tuh
tuh makin menanjak naik, sehingga ketika plot twistnya itu diungkap, itu tetap menarik karena disampaikan di sebuah kondisi yang cukup genting bagi para tokoh yang terlibat. Kemudian di wrap atau dibungkus, ditutup dengan kisah yang menurut gue make sense gitu, nggak too good to be true banget. Jadi ya gue suka sama Jejak Balak, ini recommended. Habis dari sini semalam gue udah lanjut baca ke yang Skeleton 13 ditulis oleh Meda, baru baca 30-an halaman. Di bagian awal itu pembaca langsung disodorin oleh adegan yang gore, berdarah-darah, menjijikan. Nggak menjijikan sih, lebih kayak sadis karena ada adegan memotong serta mutilasi anggota tubuh gitu ya. Tokoh utama di sini seorang Anjun Inspektur 1 namanya Aksa. Dia dapat laporan kalau ditemukan satu kardus berisi potongan mayat di perempatan lampu merah Pancoran, Jakarta Selatan, yang kebetulan deket sama tempat tinggal gue. Yaudah, gue lanjut baca dulu, nanti mungkin baru bisa gue sampaikan lebih banyak tentang ceritanya. Semalam udah baca 100-an halaman lagi, 140-an lah ya, nih sampai 176, nih udah setengahnya. Dan gue suka nih sama perkembangan alur cerita di sini gitu ya, yang awalnya ditemukan satu kardus berisi potongan-potongan tubuh manusia gitu ya di lampu merah Pancoran, dan ternyata itu bukan kasus pertama buat si tokoh utama di sini, namanya Aksa. Terus ternyata ada tokoh lain lagi yang diperkenalkan namanya Dama, dan kayaknya gue lebih tertarik sama si tokoh itu gitu ya, sama Dama. Terus ceritanya si Dama sama Aksa ini tuh kayak kucing dan anjing, nggak pernah bisa akur gitu, tapi gue ngeliatnya malah kayak bau-baunya kayak bromance gitu, tau gak sih, kayak enemies to lover, tapi ini cowok sama cowok. Soalnya kenapa gue mendapati kesan seperti itu, karena dialog-dialog di sini kayak kalimat-kalimat yang gue baca di novel-novel terjemahan. Jatuhnya jadi kayak kaku gitu, tapi ya cocok-cocok aja sih. Tapi kayaknya kalau orang Indonesia asli nggak mungkin mengucapkan kalimat-kalimat tuh kayak gitu. Lebih terkesan kayak kalimat-kalimat di novel terjemahan. Makanya karena dialognya seperti itu, terus juga interaksi antara Dama sama si Aksa ini kayak kucing dan anjing, tapi gue melihat kayak gemes gitu interaksinya. Jadi gue menangkap bau-bau bromance. Salah, tapi nggak tahu juga ya kebelakangnya bakal kayak gimana. Terus gue suka bagaimana si Aksa ini menyelidiki kira-kira siapa pelakunya, terus gimana dia mengumpulkan bukti-bukti. Sebenarnya yang paling banyak berperan si Dama itu sih dibanding Aksa yang jelas-jelas adalah seorang polisi. Damanya ini dia lebih ke programmer ya, kalau nggak salah dia tuh programmer, tapi ditugasin buat ngebantuin si Aksa atas perintah pamannya. Pamannya itu adalah bosnya si Aksa gitu ya. Bingung nggak? Ya kayak begitulah. Dan yang lebih banyak ngasih pancingan-pancingan supaya buktinya itu kekumpul justru si Dama itu gitu. Tapi ya yang jadi polisi di sini kan Aksa, otomatis dia yang lebih bisa ngasih perintah ke anak buahnya. Dan gue suka perkembangan kasus ini sampai di halaman 176. Tentu saja belum ada kemajuan apa-apa. Kita lihat endingnya bakal seperti apa. Jadi kayaknya semoga sih malam ini tamat ya, karena seru sih. Terlepas dari dialog-dialog yang kaku, terus narasinya yang menurut gue terlalu banyak pakai perumpamaan, terlalu banyak pakai variasi kalimat. Di buku sebelumnya gue komplain karena tulisannya nggak kreatif, sementara di sini terlalu banyak perumpamaan, malah bikin gue jadi kayak, nih maksudnya apa ya? Aduh, manusia. Oke, ntar gue update lagi progres baca Skeleton 13. Gue suka sama Skeleton 13. Jadi dari yang terakhir gue update itu, setelahnya itu ada sebuah adegan thrilling yang menegangkan ya, ada terjadi penyergapan, dan di lokasi tersebut ada satu adegan yang menegangkan. Gue suka gimana penulisnya memotong adegan tersebut di akhir chapter untuk kemudian disambung lagi di chapter berikutnya, karena dengan begitu tuh jadi pembaca diajak penasaran. Terus
Apalagi ya, setelah itu ada jawaban tentu saja ya dari teka-teki yang disebar sepanjang cerita ini, dan gue cukup puas dengan jawaban tersebut. Jadi overall gue suka sama Skeleton 13. Gue suka bagaimana penulis mengembangkan plotnya, mengembangkan alurnya, bagaimana teka-tekinya disusun di setiap lokasi penemuan kardus berisi potongan tubuh manusia itu. Terus di sini dialog antar tokohnya tuh bikin pembaca jadi seolah ikutan gitu nyelidikin kasus itu, ikutan pusing ketika teka-tekinya, petunjuk-petunjuknya dijembrengin. Terus juga ketika tokoh utamanya ini si Dama ngejelasin, ini begini loh penjelasannya, kita pembaca juga jadi seolah kayak diajarin sama si Dama, dan akhirnya paham, oh begitu gitu ya. Itu gue suka. Jadi terlepas dari dialognya yang kayak bahasa terjemahan, tapi gue bacanya enak-enak aja. Tapi mungkin kalau dialognya sedikit diotak-atik akan lebih menarik gitu ya, akan lebih cocok dengan lokasi atau setting tempat di sini yang berlokasi di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Oh ya, ngomong-ngomong soal Jakarta, yang bikin gue suka juga adalah karena di sini kita tuh diajak untuk mengunjungi spot-spot atau titik-titik lokasi patung-patung bersejarah di Jakarta gitu. Gue yang orang Jakarta aja belum tentu pernah datang ke tempat-tempat itu gitu. Jadi baca ini seolah kita diajak untuk berkeliling seputaran Jakarta. Wah, ini heboh. Jadi ini kan tipis ya, cuma 180-an halaman gitu. Terus gue udah baca sekitar seperempatnya dan udah suka banget. Karena ini kan masuk ke nominasi Best Mystery, dan yes, misterinya tuh dapat dari awal tuh udah disodorin sama kalimat-kalimat yang bikin pembaca bertanya, kok begini, kan tadi di awal begitu gitu kan. Terus juga gue suka sama deskripsi daerah tempat Tingka itu berada. Tingka itu kan ini ya, mercusuar. Enggak, maksudnya Tingka itu satu pulau kecil di seberang Madura. Jadi jalur transportasi yang ke situ tuh cuma ada jalur Madura-Tingka gitu. Dan si mercusuar ini tuh adanya di Pulau Tingka. Deskripsi tentang si Pulau Tingkanya itu menarik gitu. Terus belum apa-apa di awal udah disodorkan dengan berbagai macam makanan. Tentu saja itu bikin gue lemah gitu ya. Tapi itu misterinya tuh dapet gitu. Kayak di tiap bab kita dikenalin, bab-bab awal ya, kita dikenalin sama tokoh-tokoh baru dengan segala kelakuan mereka, dan itu bikin gue, kenapa nih? Kenapa begitu? Kenapa begitu gitu kan? Apakah ini akan jadi the next 5-star rate? Nggak tahu juga, gue lanjut baca dulu. Jadi ini tuh ceritanya tentang kepercayaan yang dianut oleh masyarakat atau warga di Pulau Tingka, namanya kepercayaan Midaya. Dan juga tentang kisah cinta yang berakhir tragis. Mungkin itu yang jadi benang merah ceritanya ya, yaitu kisah cinta yang berakhir tragis. Dan karena itu juga gue harus mengurangi 0,5 poin, jadi rating keseluruhannya 4,5, padahal udah nyaris sempurna 5 bintang. Tapi itu juga udah bagus banget gitu ya, 4,5, karena menurut gue novel setebal 180-an halaman ini berhasil mendeliver misteri yang sukses bikin gue penasaran sampai akhir. Dan ketika menuju akhir tuh ya, ada banyak kejutan-kejutan yang bikin pembaca jadi, oh jangan-jangan begini lagi, jangan-jangan begitu lagi. Terus ternyata kejadian sesungguhnya tuh jauh dari perkiraan gue. Ya, gue menikmati cerita di sini, narasinya enak, terus juga karakterisasi yang dibangun meyakinkan. Terus bagaimana, nggak tahu ini beneran ada nggak ya kepercayaan Midaya ini. Kalau memang ini adalah hasil rekaan dari penulis, gue salut sih, karena dia berhasil membangun sebuah sistem kepercayaan yang seperti itu dan dimasukkan dalam buku ini. Jadi di sini tuh ada sedikit unsur karena kepercayaan kali ya, mungkin gue minta izin bilang kalau itu terkesan seperti dongeng, tapi terus kemudian dijahit dengan kisah cinta di masa sekarang, di masa modern. Nggak modern-modern banget sih, di sini orangnya, tokohnya masih pakai BlackBerry gitu ya, at least peradaban internet tuh udah ada. Terus juga digabungin lagi sama kehidupan masyarakat di sebuah pulau yang bisa dibilang letaknya jauh dari pusat kota gitu, dari keramaian. Itu gue suka sih, makanya ini recommended. Untuk reading vlog, membaca judul-judul yang masuk dalam nominasi
Best Mystery di Scarlet Pen Award. Sampai di sini, thank you yang udah nonton sampai detik ini juga. Kita ketemu di reading vlog berikutnya ya. See ya!